Salam dan bahagia. Kurang semangat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan barokah kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, insyaallah, dan umur panjang. Amin. Langsung aja untuk mempercepat waktu, kita mulai jam 16.30 sampai jam 17.45. Jadi dipersiapkan untuk materi yang pertama ini. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, nama saya Rahmat Jatmiko, SPDMM. Keseharian saya sebagai kepala sekolah SMK Ar-Rahman Serandaan. Saya di Taman Siswa juga mungkin Bapak Ibu sekalian kenal Ki Supriyoko. Saya adik sepupu dari Ki Supriyoko. Kemudian saya di PKBTS menjabat sebagai ketua daerah dari DIY, jadi membawai 5 kabupaten kota. Jadi nanti silakan kalau ada berhubungan berkenaan dengan PKBTS daerah, nanti bisa menghubungi saya. Setelah ini saya perkenalkan, mungkin tidak asing lagi, beliau adalah Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD. Beliau lahir 1 September 1959, adalah guru besar filsafat Jawa Universitas Negeri Yogyakarta. Selain dikenal sebagai guru besar, Profesor Sutrisno juga dikenal sebagai teknokrat yang pernah menduduki beberapa jabatan. Mohon maaf, Profesor, nanti kalau ada kekurangan nanti bisa ditambah sendiri. Yang pertama adalah beliau pernah menjabat Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah UNY tahun 97 sampai 99. Kemudian yang kedua, dia juga sebagai pembantu tingkat 2 UNY tahun 99 sampai 2003. Yang ketiga, pembantu rektor 2 UNY tahun 2004 sampai 2012. Ketua BPPU UNY 2012 sampai 2015. Sebagai Sekjen Delmawa Kemenristek tahun 2015 sampai 2017. Yang keenam, sebagai Dirjen Mendikbudrismen serta PLT Dirjen Dikdas Kemendikbud RI pada tahun 2019. Sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2017 sampai 2020. Juga sebagai pendiri BPAP yang dilantik menjadi anggota Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP tahun 2020. Selain itu, beliau juga di Taman Siswa menjadi guru besar Universitas Sarjana Yataka Taman Siswa dan juga sebagai dosen pasca sarjana pendidikan dan kepala lembaga pengembangan UST Jakarta. Dan yang paling istimewa adalah beliau adalah Ketua Dewan Pendidikan DIY periode 2022 sampai 2027. Dan tentunya masih ada beberapa jabatan yang belum saya sebutkan, nanti mungkin bisa ditambahi sendiri oleh Ki Sutrisno. Untuk acara materi pertama ini nanti 1 jam 30 menit nanti akan dipaparkan materi beliau. Kemudian yang terakhir 15 menit nanti untuk tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan. Saya mau disini sendiri ya. Berapa itu tadi sini? Selamat siang. Selamat pagi. Setengah siang. Kalau setengah berarti teponya tidak langsung ya, di tengah-tengah ya. Diulangi. Selamat siang. Selamat pagi. Setengah pagi. Ya, terima kasih. Cukup. Silakan duduk kembali supaya konsen aja. Nah, Bapak Ibu tadi dikenalkan oleh Pak Jatmiko. Bapak Ibu kenal Ki Supriyoko? Tahu? Nah, saya juniornya. Ki Supriyoko itu seniornya, saya juniornya. Ya. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa bertemu kawan-kawan semuanya, keluarga besar Taman Siswa. Kebetulan saya sekarang itu adalah dosen tetap di program Pasca Sarjana Universitas Sarjana Yata Taman Siswa. Sebelumnya di UNY, rektor tahun 17 sampai 2020. Nah, di
UST mulai Februari 2021. Sekarang diberi tugas oleh Kasat Dalem sebagai Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kalau Bapak Ibu punya keluhan tentang pendidikan, silahkan bisa WA saya kapanpun. Nomor saya bisa dicatat atau lewat media sosial yang paling selalu saya buka. Media sosial saya Sutrisna.Wibawa. Bagi yang belum follow, wajib harus follow supaya bisa menyampaikan unek-uneknya. Ya, bagi yang sudah follow, terima kasih. Alhamdulillah follower saya sekarang 64.000 atau berapa itu. Dulu 76 ya. Tapi saya masuk politik turun. Sekarang naik lagi alhamdulillah. Ternyata berkah saya di pendidikan. Baik, sebelum saya mulai, mari kita lihat yang tadi disampaikan oleh Pak Didi tentang ngaji ini. Kita lihat. Volumenya bisa berapa? Sudah ini volumenya. Jempol kan diletakkan papan utawi ngaturi janten yang sanes utawi ngatung ing kelas pamula nuwun sewu utawi derek langkung dipun ginakaken nalika langkung tiyang sanes nuwun pangapunten menawi sopan nalika rupani ngucap matur nuwun nalika ngaturi utawi ngajak kanthi ngucap monggo nalika pirembagan dipun sisipi tuturan injing kula mahasiswa Yogyakarta ngajeng Satu lagi yang siswa ya. Ada guru siapa ini? Guru siapa? SMK ada. Oh ya. Oke, kita pakai yang sebelah. Aku kawula Ngayogyakarta ngajeni. Tembung ngajeni duwe teges ngurmati marang wong liya. Ngajeni uga cekakan saka ngapurancang jempol nuwun sewu utawa nderek langkung nyuwun pangapunten matur nuwun monggo injih ngapurancang iku patrap nalika ngadhep marang wong kang dikurmati jempol kanggo nuduhake papan utawa barang kang adoh utawa cerak uga kanggo ngacung nalika ana ing pamulangan kelas. Nuwun sewu utawa nderek langkung digunakake nalika lumaku ngliwati uwong. Nyuwun pangapunten kanggo njaluk pangapura menawa luput utawa salah. Matur nuwun nalika diparingi monggo menawa ngajak utawa ngaturi injih kanggo rembugan prayogane nalika rembugan disisipi tembung injih injih injih. Aku kawula Ngayogyakarta. Ini adalah bagian dari pendidikan kelas kejujaan yang tujuannya adalah untuk keberadaban. Bapak Ibu tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu berpesan 3 tujuan utama pendidikan. Pertama adalah mengolah kecerdasan, ingat ya. Yang kedua adalah olah rasa, keadaban. Lalu yang ketiga Pak, tentang raga. Ya, tentang raga. Jadi keadaban yang di konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita wujudkan
di dalam pendidikan khas kejujaan. Jadi tujuan utama pendidikan khas kejujaan itu adalah untuk membawa anak-anak kita itu menjadi manusia yang beradab. Dalam konsep kita namanya Jalmo Kamutomo. Nah, Jalmo Kamutomo itu sebenarnya memiliki dua ciri pokok. Pertama adalah cerdas, yang kedua adalah beradab. Itu saja. Nah, kalau kita lihat ini, Bapak dan Ibu, ya, memang sebelum saya masuk ke slide berikutnya ya, ini adalah konsep utamanya memang dari sini. Pidato Mas Dalem tahun 19 ketika menerima Dr. HC, beliau menyampaikan pendidikan berbasis budaya. Kemudian pendidikan berbasis budaya itu implementasi dari Perda nomor 3 dan Perda nomor 4 ya, 3 dan 4, kemudian 5. Itu bagaimana mewujudkan pendidikan berbasis budaya. Kemudian Mas Dalem menyampaikan di tahun 19 bahwa berbudaya itu harus diwujudkan dalam konteks kejujaan. Nah, itulah kemudian kita lahirkan pendidikan khas kejujaan. Jadi landasannya itu adalah budaya. Nah, ini beberapa terwakili. Jadi Bapak Ibu, siapa yang belum pernah ke Tugu? Pernah ya? Siapa yang belum pernah lihat diorama di pojoknya itu? Pasti enggak lihat. Biasanya hanya lewat saja. Siapa yang jujur yang pernah masuk ke diorama yang Manggarai? Belum ada? Ya, sudah pernah? Lihat saja atau sudah dekat? Oh ya, itulah sejarah Tugu. Mulai dari Tugu awalnya itu bentuknya golong dan giling. Ya, kemudian pada tahun 1856 kalau nggak salah terjadi gempa, ya, lalu hancur. Dan ternyata kalau kita runut gempa di tahun 2006 ya, itu 100 tahun, oh 100 tahun ya, 200 tahun ya berarti ya, apa 1856 kemarin kan 2006 ya sekitar itulah. Itu ternyata pernah terjadi gempa saat itu. Dan Tugu itu hancur yang golong giling. Kemudian oleh Belanda itu didirikan kembali yang sekarang ada. Sekarang itu namanya Palu Putih. Tetapi konsep filosofi golong giling itu tetap kita maknai di Tugu yang Palu Putih itu. Nah, kalau mau tahu persis sejarah awalnya, sebaiknya Bapak Ibu parkir di sebelahnya kemudian lihat. Syukur sambil sego kucingan di sebelah itu. Lihat Tugu golong giling. Karena Tugu golong giling itu filosofi mendasar kejujaan, yaitu golong giling persatuan. Kemudian juga menunjukkan hubungan antara hamba dan Allah, antara rakyat dan pemerintah, antara kawula dan rojo raja. Itulah konsep yang ada di Tugu itu. Dan Tugu itu sebagai batas di utara dari 3 titik atau yang orang menyebut sumbu filosofi, yaitu Tugu, Keraton, kemudian yang di sebelah selatan itu namanya Panggung Rakyat. Nah, pasti Bapak Ibu belum pernah ke Panggung Rakyat. Saya yakin. Siapa yang pernah? Oh, lewat juga. Tugu yang lewat. Malioboro ya sama ya, lewat ya. Bahkan itu rangkaian sejarah dalam sumber filosofi. Mulai dari Tugu, kemudian masuk Jalan Margo Utomo. Margo artinya jalan, utama keutamaan. Orang berjalan mencari keutamaan. Ya, kemudian masuk Malioboro dari kata obor. Kemudian orang mencari penerang. Ya, kemudian masuk Margo Mulyo, orang mencari kemuliaan. Ya, lanjut kemudian masuk Keraton. Kalau dari selatan, yang selatan tadi, Panggung Rakyat, itu ke jalur Keraton, masuk Keraton, itu melewati juga jalan-jalan yang memaknai kehidupan manusia. Nah, Rakyat ke Keraton itu melambangkan
kelahiran manusia dari lahir. Di sana itu kan gua ya. Ini kan kayak menggambarkan seorang wanita yang gua garbo kemudian lahir dari gua garbo. Kan nggak ada orang itu lahir dari laki-laki, dari kan istri dari ibu kan. Nah itu melambangkan ibu di sana. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu melihat dari tubuh ke keraton, itu adalah perjalanan manusia ya, dari tengah-tengah lah ke dewasa lah, kemudian menuju ke kesempurnaan hidup. Maka kemudian orang menyebut sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asal, itu dari kerapiak ke keraton. Ya, kemudian paran itu kemana? Dari tubuh ke keraton. Maka di tubuh itu ada dusun, ada daerah ya, yang namanya yang selatan timurnya tubuh itu apa namanya? Desa apa? Desa apa Pak? Timur tubuh itu apa? Gondolahi. Gondolahi itu apa? Iya, betul. Iya, betul. Nah itulah kehidupan manusia kan ke sana. Jadi desa atau daerah-daerah sekitar itu menggambarkan itu. Nah, itulah filosofi sangkan paraning dumadi. Jadi kapal manusia lahir dari dilambangkan dari panggung kerapiak menuju keraton, kemudian paran itu dari tubuh ke keraton, dari jalan-jalan tadi. Itu yang orang menyebut namanya sumbu filosofi. Nah kita lihat ini baru pengantar ya, kita lihat ini sekarang. Nah saya kira ini sudah dipahami juga unsur budaya, ya, bahwa budaya itu terdiri dari bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, ekonomi, religi dan kesenian. Kesalahan terbesar kita kebudayaan dimaknai kesenian, ya kan? Pernah kementerian kita pariwisata, seni dan budaya gitu ya. Nah itu kesalahan kita. Padahal kebudayaan itu ya seluas manusia ini, ya, seluas manusia itu kebudayaan. Jadi bukan hanya seni gitu. Baik, berikutnya ini Ki Jatiwantoro, bahwa kebudayaan itu adalah buah budi manusia, yang di bahasa asing namanya kultur, culture, ya, kebudayaan atau kultur, culture, di dalamnya tidak saja terkandung buah budi, tetapi juga memelihara dan memajukan. Karena itu kemudian ada SBII, ya kan? Ada SBII. Itu karena ini memelihara dan memajukan, jadi tidak tetap. Ada kodrat zaman, ada kodrat alam, gitu kan? Nah, kodrat zaman itu kewajiban memajukan itu. Itu Bapak Ibu di dalam kebudayaan. Nah, peringatan terkadang dalam memaknai kebudayaan itu hanya dilihat dari suatu benda, ya, hingga lupa akan hubungan kebudayaan dengan masyarakatnya yang hidup pada satu zaman yang tadi. Jadi hanya bendanya saja, hanya untuk selfie, untuk foto sementara. Kapan Borobudur itu diciptakan? Apa kata nilai yang ada di dalamnya? Itu terkadang kita lupa memahami. Maka Bapak Ibu guru tolong sebelum ke Bali kenalilah Jogja dulu. Jogja yang mengenal tekan Bali. Itu saya selalu begitu. Jadi kenali aja Jogja dulu. Bawa ke Malioboro, bawa ke Tugu, bawa ke keraton, bawa ke panggung kerapiak. Itu filosofi dasar Jogja. Keraton itu lambang budi. Keraton itu. Jadi kalau kita memaknai keraton Samudra Selatan dan Merapi, ya, keraton itu adalah lambang bumi, kemudian Merapi itu api, kemudian api itu akan diluluhkan oleh air, kan begitu. Maka bumi akan tumbuh subur makmur, kan begitu filosofi. Ya. Kemudian yang Tugu, kemudian keraton ke panggung kerapan, yang tadi seperti saya sampaikan. Baik, lanjut. Kebudayaan itu hasil perjuangan manusia
yaitu perjuangan terhadap segala kekuatan alam yang mengelilinginya dan segala pengaruh zaman. Ya, Ki Hajar menyampaikan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu yang mengelilingi itu, kodrat zaman itu adalah perkembangannya. Yang kita kenal sekarang dengan revolusi industri, ya, kita kenal dengan society atau masyarakat 5.0. Revolusi industri 1 sampai 4, ya, mulai mekanisasi, ya, kemudian saat itu kan mesin uap, kemudian tumbuh listrik, komputer, sampai sekarang digital. Nah, kita sekarang itu masuk era yang disebut sebagai Society 5.0, di mana hidup kita itu, ya, penuh dengan teknologi. Jadi kemudian itu, dan kebudayaan tidak lepas dari itu, ya, karena ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Lanjut. Nah, sekarang apa sih pendidikan hubungannya dengan kebudayaan? Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah usaha kebudayaan. Ya enggak? Saya Bapak Ibu jangan-jangan enggak memahami itu. Bahwa Ki Hajar itu berkali-kali menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah pelaku atau usaha kebudayaan. Karena itu ada yang memahami pendidikan ya kebudayaan ya pendidikan gitu. Nah, apa sih usaha kebudayaan itu? Nah, sebagai usaha kebudayaan, pendidikan bermaksud memberikan tuntunan di dalam tumbuhnya tubuh dan jiwa yang telah menjadi kemajuan lahir dan batin menuju ke arah adab kemanusiaan. Kata kuncinya ada dua. Satu adalah tuntunan, ya. Dua adalah adab kemanusiaan. Jadi kita guru itu kewajiban menuntut, bukan menuntut. Saya pernah menulis di koran. Ya. Jadi kewajiban kita itu menuntut. Jadi mengembangkan bakat anak-anak. Jadi bukan kita lalu memaksa anak harus begini, anak harus begitu. Itu yang terjadi menuntut, bukan menuntut. Jadi menuntut kodrat alam yang dimiliki oleh anak. Itu kesalahan kita terkadang di situ. Bukan menuntut tetapi menuntut. Kemudian arah adab, keadaban. Ya. Jadi keadaban itu adalah tata nilai. Jadi dua kata kunci itu, Bapak Ibu, saya berharap untuk bisa dimaknai secara baik. Kemudian, mana kalau bilang ini? Nanti ini ya, bisa dibantu dibikin gini kan? Ada. Ya. Iya. Kesini ya. Nah, adab kemanusiaan, keluhuran serta keharusan budi manusia mengandung arti kesanggupan dan kemampuan manusia menuntut kecerdasan keluhuran dan keharusan budi pekerti yang bersama masyarakat menimbulkan kebudayaan bersama. Itu kata kunci usaha kebudayaan. Saya kira ini yang harus kita pahami. Jadi kita jangan lari dari keadaban, dari nilai luhur, jangan lari dari konsep pendidikan itu adalah menuntut. Karena kita dikejar-kejar, UN dikejar-kejar, apa sekarang HSPT ya dikejar itu, akhirnya kita lupa konsep menuntut. Sehingga kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Nah, itu menuntut, namanya bukan menuntut. Maka anak-anak kita itu teler semua karena dituntut oleh gurunya. Nah, kita kembalikan pendidikan itu adalah menuntut, bukan menuntut. Jadi kodrat alamnya ini, ya, kemudian kita kembangkan. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, di mana letak konsep dasar keluhuran tadi di dalam konsep pendidikan abad sekarang? Nah, ini kita kan ini ada lagi nih, Mas. Coba perhatikan Bapak Ibu, ada
Lingkaran pertama adalah knowledge, lingkaran kedua adalah skill, lingkaran ketiga adalah karakter. Di sini ada tengah-tengah. Ya, ada tengah-tengah yang menghubungkan itu begitu, Bapak Ibu. Jadi kejujuran, ya, keteguhan hati itu di dalamnya makna jiwa Ksatria. Kemudian tujuan utamanya adalah Jamokang Tomo. Yaitu manusia yang utama, yang cerdas. Ya, kira-kira singkatnya begitu. Cerdas dan beradab. Ini singkatnya di situ. Kalau diajar ya 3 itu ya. Punya kecerdasan, punya keadaban ya, kemudian keterampilannya, skillnya. Gitu. Ya. Nah sumbernya tadi sudah saya sampaikan, video Soko Tunggal. Sehingga Bapak Ibu tahu Taman Siswa di sini. Sehingga Taman Siswa itu punya peran amat besar di dalam pendidikan kelas kejuruteraan. Dan itu tidak hanya sekolah Taman Siswa, semua sekolah di DIY. Ya, semua sekolah di DIY itu wajib menerapkan nilai-nilai yang ada di Taman Siswa. Itu kita rumuskan di dalam buku pendidikan kelas kejuruteraan. Ya. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini 4 tadi ya. Ini 4 tadi ya. Ini dasar undang-undangnya. Ya, kemudian ini yang video Soko itu. Nah, Bapak Ibu lihat di sini kita pakai ngerti, merosot dan melakoni. Kognitif, afektif dan psikomotor kalau dari grup. Kita pakai di sini. Ini adalah Taman Siswa yang jadi landasan yang kita pakai sebagai landasan bahwa PKJ itu harus integrasi 3 ini. Ngerti, merosot dan melakoni. Jadi tidak cukup ngerti, tapi harus dilakukan. Karena itu Saliswara, kemudian Sandiwara dan seni yang diulangkan atau diteorikan atau dipraktikkan oleh diajar itu sebenarnya adalah integrasi dari ini. Jadi ngerti, merosot dan melakoni. Nah itu saya berharap ya dari Bapak Ibu itu lahir best practice. Jadi praktek baik di sekolah Taman Siswa yang mengintegrasikan ini ngerti, merosot dan melakoni. Karena PKJ ini menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara Merdeka Belajar, kemerdekaan. Sekolah diberi kemerdekaan untuk mengembangkan. Jadi kalau yang baik yang mana nggak ada, semua baik. Ya. Sepanjang sesuai dengan tata nilai yang ada. Jadi Bapak Ibu punya kesempatan yang luas untuk mengembangkan. Yang penting adalah integrasi itu. Kalau teori belum, maka kognitif, afektif dan psikomotor. Saya kira ini mudah-mudahan lebih memperjelas di mana peran kita, kemudian apa yang harus kita lakukan, kita kembangkan. Karena itu di workshop ini namanya aja workshop ya. Workshop itu kan bekerja. Nah itu antara lain saya kira menerapkan konsep dasar. Ya. Lanjut. Nah Bapak Ibu, kita sudah mengidentifikasi dari perda. Dari perda itu ke nilai ini. Ini adalah namanya nilai utama. Mana lagi? Ini yang ini nilai utama apa tadi? Lalu ini itu yang ada di perda. Ini. Yang ada di perda. Kemudian kita rumuskan nilai budayanya itu ini. Moral, pendidikan, adat istiadat, kesenian, kejujuran itu bagian dari ini. Lalu mata pencarian, penataan ruang dan arsitektur, cagar budaya, kesabaran, kerja keras itu masuk di sini. Itu. Nah, saya berharap nanti workshopnya bisa mengimplementasikan nilai-nilai ini. Bagaimana kita implementasikan nilai-nilai itu, termasuk metodologinya. Bapak Ibu, saya berharap bisa menerapkan ala ya, Taman Siswa. Dimana kan Taman Siswa sekolah itu kan taman ya. Artinya sekolah itu harus menyenangkan, bukan sekolah malah menyusahkan. Ini berarti tidak menerapkan filosofinya Taman Siswa. Ya. Baik. Nah, selain itu Bapak Ibu, kita ciptakan di sekolah-sekolah itu saya sebut sebagai atmosfer pendidikan kejuruteraan.
situasi atmosfer itu begitu. Itu ada 3, yaitu budaya pikir, budaya tindak, dan budaya material. Budaya pikir itu misalnya di sekolah itu memasang filosofi diajar misalnya, memasang nilai-nilai keutamaan Jogja, memasang gambar wayang, memasang misalnya Peduli Handayani misalnya. Itu namanya budaya pikir. Kemudian budaya tindak, ya, budaya tindak itu menerapkan yang ngajeni tadi. Nah, ngajeni tadi budaya tindak. Ya. Kemudian yang budaya material itu artefak. Ya, di sekolahnya itu ada, ini bukan berarti harus semua dirubah jadi joglo ya. Jadi mungkin ada, kalau mau mendirikan yang baru, ya, mungkin rumahnya bentuknya joglo, atau pagarnya ciri Jogja, atau bangunan yang lain ciri Jogja, seperti itu. Itu namanya artefak. Seperti tadi konsep Borobudur, candinya itu namanya artefak. Jadi ini adalah penerapan dari 3 itu. Nah, itu secara langsung kita terapkan. Sehingga Bapak Ibu di sekolahnya, saya berharap ada atmosfer kejogjaan. Kita bercita-cita kalau masuk Jogja, wah ini sekolah Jogja. Sama ketika kita ke Bali. Begitu kita ke Bali itu kan, wah ini Bali. Karena apa? Karena situasi sekolah di Bali itu menerapkan budaya Bali. Nah, kita berharap di Jogja itu seperti itu. Khas untuk sekolah taman siswa berarti ciri-ciri taman siswa. Itu harapan kita. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Masih ada waktu, Mas? Oh, kira 1 menit. Saya lompat. Saya kira konsep dasarnya itu, Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke penjelasan-penjelasan. Ini implementasinya. Jadi yang penting implementasinya itu ini, integrasi yang penting. Jadi nggak ada mata pelajaran PKJ, tidak ada, tapi terintegrasi. Kalau pelajaran sejarah, ya bagaimana Bapak Ibu bisa masuk bahannya itu adalah sejarah Jogja. Ya, misalnya begitu. Kalau itu pelajarannya agama, nah filosofi Tugu itu bisa kita bawa pelajaran agama. Sangkan Paramintulati, itu kan pelajaran agama. Jadi sangkan kan asal mula kan. Kalau konsep Islam sebelum kita lahir, itu kan dijanji oleh apa kan? Kamu tak lahirkan tapi harus sanggup berbuat baik, gitu kan? Itu kan. Nah, itu kan pelajaran agama. Kemudian Paramintulati, kita mau kemana? Itu kan pelajaran agama. Ya, kalau agama Islam itu kan pelajarannya itu dunia dan akhirat. Nah, kita kaitkan. Sangat Paramintulati itu di dalam pelajaran agama. Jadi terintegrasi seperti itu. Jadi nggak ada, jangan bertanya Pak, ada pelajaran PKJ, nggak ada. Tapi terintegrasi di bahan-bahan yang terkait, gitu. Terutama itu. Kemudian diinsersikan di kegiatan yang kurikuler berbentuk suplemen, berbentuk gitu. Ya. Kemudian ini pendekatannya kita lebih mengedepankan pada student active learning. Jadi jangan teacher ya, tapi student. Jadi kalau yang aktif itu teachernya, studentnya ngomong. Tapi yang aktif itu adalah studentnya. Gurunya bukan ngomong, tapi gurunya nuntut. Konsep belajar begitu. Ya. Bukan mengamati, nuntut konsep kita ya. Nek salah ya dibenerke. Tut boleh Anda ya. Gitu. Kemudian student center learning ya. Jadi centernya itu pada student. Jadi yang belajar itu adalah student. Kemudian pedagogi, andragogi, kalau ini yang sudah mahasiswa ya. Kalau siswa saya kira lebih ke pedagogi, ke konsep pendidikan, konsep menuntun itu. Ya. Kemudian yang tengah itu adalah modelnya, ya, ada CTL. Nah sekarang ini kan mereka belajar kan menggunakan PBL ya, Project Based Learning ya. Tapi ingat bahwa di dalam proyek itu pasti ada problem based learning. Jadi tidak langsung tugas tanpa ada problem, kan pasti gitu. Kira-kira begitu. Yang paling sana itu adalah metodologinya. Baik. Nah ini sudah saya jelaskan tadi. Ini nanti saya beri banyak. Nanti bisa dibaca kembali apa sih yang dimaksud dengan 3 filosofi itu.
atau tri filosofi. Ya, saya jelaskan di situ. Ya, ini pidato masa dalam yang menjelaskan tentang ya pendidikan khas Kejogjaan itu arahnya ke Hanomayu Hayuning sebagai filosofi dasar pendidikan. Ya, ini sumber nilai tadi di Widya Saka Tunggal itu di sini berbentuk tenda ya menjadi satu kesatuan, kemudian ininya di sini. Ya, kita lihat. Jadi kita bangga bahwa taman siswa berada di sini. Dan yang mempelajari taman siswa tidak hanya Bapak Ibu, semua sekolah di Jogja wajib mempelajari. Sebaliknya Bapak Ibu ya belajar pendidikan barat, belajar keraton itu cuma 2 ya, termasuk kabupaten ya, belajar nilai-nilai Muhammadiyah, belajar nilai-nilai pesantren. Pak Ketua tadi menyampaikan sistem pondok ya, Pak Gurun, itu adalah bagian dari nilai khas Kejogjaan Pak Gurun itu. Lanjut, ini adalah nilai utama tadi penjelasan. Nah, ini jamu utama tadi sudah saya jelaskan. Niat saya rinciannya seperti itu. Ya. Nah, ini saya. Jadi letaknya pada di sini, menjadikan manusia unggul, berkarakter mulia dan berbudaya yang dapat menuntun kita untuk menjadi bangsa yang besar di kemudian hari, yang siap menghadapi akselerasi perkembangan teknologi. Jadi singkatnya cerdas dan beradab, itulah singkatnya. Kira-kira gitu. Ya. Kemudian ini apa itu? Menurut Sultan Mangasang Menising Budi memasuk Malam Bumi. Ya. Kemudian ini tubuh Gunung Gilik. Ya. Ini supaya Bapak Ibu tertarik mengunjungi yang Tenggarai. Gambarnya kayak gini. Golong dan Gilik. Ini penjelasannya. Kemudian ini hasilnya begini ini. Ya. Ini Tenggara seperti itu gambarnya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau 5 itu namanya garis imajiner. Jadi samudra, kemudian Panggung Rapia, Keraton, Tugu, lalu Merapi. Kalau sumbu filosofi biasanya 3 titik dasar. Jadi sangat paraning mati itu Tugu, Keraton, dan Panggung Rapia. Bagi yang belum Panggung Rapia ke sana lah. Nanti tahu itulah bagaimana manusia dilahirkan dari Garpu Panggung Rapia itu simbolnya. Ini sumbu filosofi kosmos. Ya. Nah, ini penjelasannya. Nanti Bapak Ibu tolong bisa dibaca sendiri. Nah, ini penjelasan bagaimana perjalanan sangkan asal ya, mulai Panggung Rapia sampai Keraton. Kemudian yang berikutnya ini adalah penjelasan paran dari Tugu ke Keraton. Itu makna-maknanya ada. Karena kita batasan waktu, ini Bapak Ibu nanti di sela-sela bisa dibaca. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya kira saya berharap ada gambaran PKJ itu besar. Jadi jangan tanya PKJ kok mata pelajaran bukan, tapi terintegrasi, terinsersi pada bidang-bidang kajian yang terkait. Jadi yang penting tadi konsep dasarnya adalah membangun manusia yang unggul dan beradab. Jalmo kang utama. Demikian, masih ada waktu mungkin bisa kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya juga dari Taman Muda Jedis. Izin bertanya Pak, terkait dengan Dika dari Taman Muda Jedis. Ini saya sedikit menyampaikan terkait dengan siswa terlebih dahulu ya Pak. Mungkin nanti Pak Sutrisman akan atau bisa memberikan pendapatnya bagaimana. Jadi
kalau siswa sekarang mayoritas tutur bahasa Jawanya itu kan masih ngopo seperti Pak Guru teko loh gitu misalnya. Ketika saya juga masuk ke dalam pelajaran bahasa Jawa dan saya berdiskusi dengan anak-anak, lah ibu, aku nih ngomah rantau diajari gitu. Maksudnya di lingkungan keluarga memang kesehariannya menggunakan bahasa Jawa biasa. Adapun anak juga di dalam satu kelas itu memang dari luar daerah gitu. Jadi memang keluarganya mungkin di lingkungannya menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya gitu. Nah yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan ngajari tadi, untuk anak SD itu lebih enak kita membiasakan dengan cara seperti itu tadi untuk dasar, atau kita perkenalkan dengan bahasa-bahasa terlebih dahulu seperti bahasa berdialog dengan Bapak Ibu guru atau dengan kakak kelas, begitu Pak. Mohon. Terima kasih. Kita tampung dulu. Dilanjutkan untuk pertanyaan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Sutrisno Wibowo, MPD, selaku Ketua Dewan Pendidikan dan Jakarta yang saya hormati, dan teman-teman panitia dari BKPTS dan dari Bapak Ibu Dinas Sipura yang kami hormati, serta seluruh peserta workshop pada kesempatan hari ini yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ki Rifati Kristiawan dari Taman Siswa Cabang Banjarnegara atau Cabang Kota. Yang pertama, terima kasih untuk materi untuk hari ini yang sangat luar biasa, sangat bagus dan sangat menarik sekali untuk sebagai penyemangat kami, terutama di cabang kami yang 1 tahun terakhir ini bersama PKPTS merintis sekolah model ciri khas ketahanan siswa dan sudah berjalan selama 1 tahun ini. Mudah-mudahan dengan nanti arahan dari Bapak Sutrisna, sekolah kami benar-benar bisa terwujud. Yang pertama, yang saya tidak bertanya tapi mohon arahannya. Kami di cabang kami ada unit pendidikannya, ada taman dewasa, taman karya media, dan mungkin satu-satunya taman siswa di Jateng DIY yang mempunyai pondok pesantren. Pondok pesantrennya Pondok Pesantren Ki Hajar Dewata. Nah, kami masih bingung, masih meraba-raba untuk mewujudkan sekolah ciri khas kejogjaan, ciri khas taman siswa. Itu langkah awal kami di bawah di cabang untuk mewujudkan hal tersebut. Mungkin nanti bisa Bapak memberikan arahan atau masukan langkah-langkah apa saja yang harus kami lakukan. Langkah yang baru kami awali ini, kami membuat image masyarakat itu mengetahui bahwa di sekolah di cabang Memplat itu ada sekolah taman siswa, sekolahnya Ki Hajar Dewata. Kami baru berusaha membuat lingkungan sekolah kami itu nuansanya nuansa taman siswa. Itu yang baru kami lakukan. Dan untuk konsep seperti yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, kami belum bisa sepenuhnya menerapkan, baik itu di kurikulum maupun di
penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 tahun ini, yang seolah-olah itu kebijakan dari pemerintah itu pengen menutup sekolah-sekolah swasta. Jadi sekolah-sekolah swasta itu bersekolah mensekolah ada seperti itu. Karena contohnya saja, satu sekolah di sekitar kami ada sekolah negeri itu yang kemarin kuota peserta didiknya per jurusan itu kalau di total kurang lebih ada kekurangan 40 peserta didik, dan itu pun di tanggal 3 sampai 4 Juli itu ada aturan pemenuhan kebutuhan pemenuhan kelas tersebut. Jadi ibaratnya sekolah yang sudah mendaftar di sekolah kami tidak mengembalikan belangko pendaftaran karena sudah diterima di sekolah tersebut. Jadi saya merasa bingung dan ragu juga. Nanti sekolah kami misalkan hanya mendapatkan sisa-sisa peserta didik, bahkan limpahan pindahan dari sekolah negeri yang ibaratnya sekolah negeri sudah angkat tangan tidak bisa mendidik siswa tersebut, baru dilimpahkan di sekolah kami. Berarti kami nemu. Tapi bagaimana lagi? Karena kami berjuang untuk pendidikan, ibaratnya kami itu bengkel. Serusak apapun kendaraan yang masuk di kami harus siap untuk membengkel yang menjadi bagus lagi. Dan itu pun tantangan buat kami. Jadi mohon nanti untuk kebijakan PPDB terutama di sekolah negeri itu mohon nanti Bapak bisa menyambungkan aspirasi kami. Mungkin tidak hanya di cabang tapi mungkin di sekolah yang lain juga mengalami hal yang seperti itu. Mungkin itu Bapak besar harapan kami nanti PPDB di tahun depan itu nanti sekolah swasta berarti kemana tidak hanya yang kurangnya saja tapi benar-benar punya siswa yang mumpuni lah, juga mumpuni. Tapi walaupun sisa kami tetap siap. Bagaimanapun bentuknya, ibaratnya kalau kasar itu bentuknya yang ngopo, siswa yang dapat di tempat kami terima. Bahkan ada yang angkatan sekarang ini belum bisa baca, tapi kami tetap terima. Mungkin itu Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan dalam saya menyampaikan unek-unek saya ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kami. Monggo satu lagi. Bapak Sutrisno Wibowo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan nama saya Nini Yeni Alini atau dipanggil Yeni. Saya dulu juga mahasiswanya Pak Sutrisno. Saya dari SMA
Marina menyanyi di atas menara. Nah, Marinanya begini, ya, menarinya begini, di atasnya begini, lalu menaranya begini. Oke ya? Kita mulai dari yang standar dulu. Marina menyanyi, menari. Nah, kita ulangi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Saya tambah Marijo. Marijo karena laki-laki kuat ini. Ya. Mari kita mulai dari Marijo ya. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Ayo sekarang, ayo. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Kok salah saya begini kok menara? Ulangi, baik-baik. Ya, saya yang pergerakan, Bapak Ibu yang menyanyi ya. 1, 2, 3. Marijo menari di atas menara. Marina Baik, terima kasih. Jadi yang pertama Mbak Dika, ya. Jadi begini ya Mbak Dika, perilaku dan bahasa harus bersama, jangan sendiri-sendiri. Dan kuncinya itu kebiasaan. Karakter itu Bapak Ibu dibangun dari pengetahuan, tindakan, kebiasaan akan menjadi karakter. Gak ada karakter ujuk-ujuk. Apalagi orang luar Jawa masuk Jogja, ujuk-ujukan sopan santun, ya nonsen. Harus diajari tindakannya, nuntun tadi, terus dibiasakan, ya kan? Nah kalau sudah dibiasakan, seperti abdi dalam tadi, abdi dalam itu tidak ujuk-ujuk loh, itu lahir dari kebiasaan, akhirnya menjadi karakter. Jadi kita justru kalau bisa anak-anak yang dari luar Jawa, yang dari luar Jogja, itu belajar Jogja. Kalau dia pulang, itu akan menjadi anak-anak yang bisa menerapkan sopan santun Jogja. Insya Allah orang tuanya tidak akan kecewa. Ya, pengalaman mahasiswa karena saya di perguruan tinggi ya, itu banyak anak-anak yang pulang. Itu orang tuanya merasa bangga karena anaknya itu menjadi anak yang santun. Jadi menjadi orang Padang yang Jogja, menjadi orang Batak yang Jogja. Ya, saya ada cerita sedikit Bapak Ibu. Kebetulan mahasiswa ya, mahasiswa luar Jawa. Kemudian dia belajar budaya Jawa, belajar bahasa Jawa. Ya, itu anak kos. Kalau anak kos kan biasanya makannya di warung ya, iya kan? Kemudian di warung biasanya kalau kirimannya belum datang kan nyatet, ya kan? Siapa yang punya pengalaman ini? Nah, nyatet kira-kira gitu. Nah, ngutang kira-kira gitu. Nah, ini mahasiswa luar Jawa dia menggunakan bahasa Jawa dengan si penjual ini. Karena kedekatannya menggunakan bahasa Jawa itu dianggap seperti anaknya sendiri, sehingga boleh hutang. Jadi nyatet, kemudian bayarnya kapan kalau kirimannya datang. Bahkan kirimannya nggak datang pun ya nanti ditunggu datangnya. Beda dengan orang tertentu yang bahasanya dia nggak tahu Jawa, dia tidak akan dipercaya oleh
si ibu di pos itu, di warung itu. Percaya atau enggak, ada beberapa yang punya pengalaman seperti itu. Artinya apa? Bahwa dengan budaya itu kita bisa mengintegrasikan diri. Kalau konsep Jawa itu ajur-ajur. Jadi justru Bapak Ibu punya peran yang besar. Ketika orang nggak tahu apa-apa jadi tahu. Seperti Ki Rifai tadi, saya angkat jempol pada Ki Rifai. Sing mone saya ora iso maca. Dan itulah konsep menuntun, Pak. Jangan menuntut. Jadi konsep menuntun itu di situ. Jadi kalau Ki Rifai ini punya ciri khas, insya Allah nanti kapan-kapan saya ke sana. Insya Allah. Gitu ya, Mbak Dika ya. Jadi justru tantangan kita seperti itu. Udahlah, percayalah Bapak Ibu, kalau menjadi kebiasaan itu akan karakter. Jadi jangan berhenti pada bagaimana menuntun itu konsep itu. Nah, dengan menuntun kok, bocah kok ora iso-iso ya sudah berhenti. Tapi kalau sabar, tuturian dawayangi nuntut itu insya Allah bisa. Jangankan itu yang maaf ya, yang anak-anak kita yang kebetulan berkebutuhan khusus, coba bisa juara dunia, bayangkan. Masa yang normal-normal saja nggak bisa? Ya, jadi kesabarannya di situ. Kemudian kedua Mbak Mas Rifai ya, Mas Ki Rifai ya. Saya kira bagus lah. Jadi kalau saya kirim tulisan saya. Jadi kalau Ki Hajar itu pondok Ki Hajar itu mengintegrasikan antara pelajaran umum dan agama. Jadi tidak dipisah-pisahkan. Kan konsep dasarnya itu kan beliau kan mondok di Prambanan, mondok pesantren di Prambanan dan beliau kan hafal Al-Quran. Kemudian konsep pondoknya itu mengambil dari pondok pesantren itu menjadi pondok namanya pondok asrama ya, pondok asrama Ki Hajar itu mengintegrasikan antara pelajaran agama dan umum. Nah kalau bisa Ki Rifai menerapkan ini bagus. Dan Ki Hajar Dewantoro itu kan semua orang adalah guru dan semua tempat adalah tempat belajar. Nah itu Pak diterapkan. Jadi konsep Pak Guron itu kan tempat berguru ya, itu kita terapkan Pak Rifai. Jadi sekolah yang menyenangkan gitu. Jadi kalau cirinya apa yang menyenangkan, itu anak-anak itu nggak pulang-pulang karena dia sedang di sekolahan. Tapi kalau anak-anak itu inginnya pulang terus berarti sekolah itu nggak menyenangkan. Jadi konsep itu ciri gampang lah dilihat. Ya. Jadi bahkan anak-anak itu nggak mau libur. Yang nggak apa-apa dibuka aja sekolahnya karena anak-anak senang di sekolah. Mungkin konsep-konsep itu bisa diterapkan. Ya. Jadi sekolah adalah taman, kemudian sistem pendidikannya menuntun, ya, lalu tidak membebani, gitu. Jadi itu saya kira akan menjadi sekolah unggul. Nah, memang terus terang ya, sistem di PPDB ini merugikan di swasta. Saya harus mengakui itu. Dan nanti akan menjadi rekomendasi ke Dipora bagaimana menyamakan dengan sekolah swasta. Hanya begini menurut saya, ada sekolah-sekolah unggul ya, itu isi lebih dulu daripada negeri. Nah mungkin kita bisa mencontoh itu. Justru swasta itu punya kewenangan menerima siswa lebih dulu kan. Nah mungkin konsep itu Pak. Bagaimana sekolah kita yang menjadi unggul, kemudian orang tua percaya pada kita, sehingga kita malah bisa memilih duluan. Nah, sekarang membalik itu PR-nya. Bagaimana dengan ciri Taman Siswa ini dengan syarat pendidikan khas kejogjaan, ini orang tua kita akan percaya pada kita. Gitu, Ki Rifai saya kira saran saya. Nanti mungkin dengan Calis kapan-kapan main ke sana ya, Calis. Kemudian untuk Bu Harini, ini atau ini hari ini? Ini tadi sebagian sudah terjawab. Jadi nggak usah khawatir, tidak usah kecil hati. Justru anak-anak luar Jawa, anak-anak luar Jogja itu tidak Jogja. Insya Allah bisa. Saya juga pengalaman
syaratnya tadi. Jadi harus ada tindakan, ada berkali-kali, lalu menjadi karakter. Karakter itu seperti itu. Atau ngerti, ngerasa dan lakoni tadi. Itu kalau jadi kebiasaan, itu insya Allah akan jadi karakter. Jadi pokoknya jangan jual, bahasa Jawa begitu. Jadi kita terus menerus. Jadi konsep menuntun itu terus menerus. Begitu Bu Mbak Arini atau Nyi Arini, bagaimana menerapkan itu. Dan antara bahasa dan perilaku itu kita satukan. Kemudian PR kita justru yang pasif itu jadi aktif. Jadi bagaimana yang pasif itu jadi aktif, ya tugas kita. Ya kita menuntut tadi supaya dia melakukan. Jadi ini karena Bu Mbak Arini ini masih konsepnya menuntut, siswanya pasif terus dia bingung kan. Nah mestinya kan bagaimana kita aktifkan. Kan student learning kan. Jadi student center kan. Jadi senternya itu adalah student. Gitu. Ya. Kemudian ya budaya asing itu kalau kita membiasakan budaya asing itu insya Allah ya memang nggak bisa dibendung ya dengan HP, dengan internet, dengan YouTube ya. Tetapi kalau kita kenalkan itu paling tidak dua-duanya paling tidak. Jadi saya percaya itu konsep Sariswara itu kan menyenangkan. Jadi kalau mendengarkan gamelan itu karena kita terbiasa. Jadi budi kita itu merasanya sekir, merasa nyaman. Nah itu saya sering menyarankan untuk sekolah yang punya gamelan, buat coba pagi hari ketika siswa masuk itu ditabur bergantian kelas mana gitu. Sehingga suasana jelas, suasana itu tercipta. Itu otomatis kok kalau anak-anak itu kita bawa ke suasana seperti itu suasana kemarahan, suasana suatu yang kurang baik segala itu akan terbawa, insya gitu. Mungkin waktu istirahat, waktu pulang, kalau nggak punya gamelan ya kita punya kaset ya, YouTube ya, itu kan juga bisa kita lakukan untuk menciptakan suasana supaya di sekolah itu adalah suasana Jogja antara lain. Sekarang itu ada bel ganti pelajaran itu pakai gamelan, ada sudah seperti itu. Jadi ciri-ciri kejogjaannya itu kita munculkan di situ. Jadi biarlah bahasa asing dan bahasa daerah atau Indonesia itu bersinergi. Kayak ajaran diajar terlibat kan seperti itu, ya kan? Continuous, convergent, dan apa satunya? Konsentris. Jadi continuous itu adalah dulu, kini, dan yang akan datang. Convergent kita belajar sebanyak-banyaknya dari budaya manapun, tetapi kita tetap konsentris pada kepribadian kita sendiri. Nah ini saya kira ilmunya itu sudah ada Mbak Arini. Jadi tinggal bagaimana terimplementasi. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan. Ya, Bapak Ibu, bagaimanapun Bapak Ibu beruntung karena belajar filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena pendidikan nasional ini dibangun atas filosofi Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar itu awalnya adalah konsep filosofi kemandirian Ki Hajar. Hanya sayang semua hal itu dinamai Merdeka Belajar. Dan maaf ya ini harus mengkritik juga. Harusnya Merdeka Belajar itu adalah memberi keleluasan kita untuk berkreatif. Tapi kadang-kadang semuanya diatur dari atas. Nah, kita harus baik-baik di dalam menerapkan. Saya sudah bersuara lantang. Katanya Merdeka Belajar apa-apa harus dari atas. Ya. ASPD di ini kan jadi persoalan. Ya, mestinya kan itu kan kreativitas daerah, inovasi daerah. Nah, pesan saya jangan patah semangat, mari kita terus berkreatif, berinovasi. Dan konsep kemandirian Merdeka Belajar Ki Hajar, terus Ki Hajar
di dalam pendidikan itu seperti itu. Jadi bagaimana kita ya, menghamba pada anak, ya, sehingga student center dalam teori barat saya kira cocok dengan filosofi